bisa hadir bersama dengan kita, namun ala kulli hal Allah berkehendak lain, dan kita doakan mereka yang belum bisa hadir di tempat ini, mereka yang terhalang oleh keadaan cuaca, mereka yang terhambat oleh keadaan cuaca hujan gerimis yang semacamnya, Allah Subhanahu wa taala tetap berikan keberkahan pada mereka sesuai dengan niat dan maksud tujuan mereka, dan semoga mereka selalu dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Salawat dan salam kita sampaikan sama-sama kepada kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat pengikutnya, yang kita semua tentu berharap dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan kita, dengan segala kealfaan kita, dengan banyaknya kejoliman yang kita ini lakukan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan itu sebagai penyebab. Justru dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah kita hadirkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Fadilatul Sayyid Habibana al-Mahbub Al-Habib Idrus bin Mirjiba Al-Haddad ilaihi wa tafadhal mazkura. Insyaallah taala kita doakan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam kesehatan wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala menangkan segala aktivitas dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat dan cita-citanya. Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah mawaddah warahmah di dalam keluarganya, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita dengan berkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita Abi Chandra mata'anallah bitul hayati syarifah, abang kita Abang Robiansyah, dan kepada antum semua yang hadir di sini, semoga tidak terkecuali mendapatkan limpahan keberkahan di dunia wal akhirah. Ahibai kiram rahimakumullah, pada malam ini syukur alhamdulillah kita bertabaruk haul kepada seorang ulama besar, kepada seorang wali min auliyaillah, yang mana di dalam isyaratnya kalau ulama-ulama waliullah, para wali salihin di kota Tarif itu, mereka kebanyakan memasturkan dirinya. Mereka kebanyakan untuk berusaha bagaimana tingkat makom daripada kedudukan kewaliannya itu mereka tutup, tidak ingin diketahui oleh khalayak banyak. Tapi lain dengan seorang ulama yang kita haulkan pada malam ini, dengan seorang wali yang kita haulkan pada malam ini, justru beliau mendapatkan isyarah, mendapatkan yaitu tanda bahwasanya beliau disuruh memasyhurkan daripada kedudukan kewaliannya, suruh memperkenalkan kepada khalayak umat, yaitu Al-Habibil Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Ghaus Al-Imam Fakhrul Wujud Al-Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inah. Beliau lahir pada hari Sabtu tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 1919 Hijriah di kota Tarif, putra daripada Al-Imam Salim Syekh Abu Bakar bin Salim, putra dari Pak Imam Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdurrahman As-Saggah bin Muhammad Maula Dawilah bin Imam Ali Sahibud Dar bin Imam Alawi Al-Ghuyur bin Al-Imam Fakihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Al-Imam Muhammad Sahib Mirbat bin Al-Imam Ali Khalil Qasam bin Al-Imam Alwi bin Al-Imam Muhammad Sahib Sama'ah bin Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad Al-Najib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib wa zawjuhu Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau berburu kepada beberapa ulama-ulama terkenal di zamannya. Beliau sudah terlihat tanda-tanda daripada kewaliannya. Beliau ini sangat-sangat luar biasa makom kedudukannya. Beliau ini khalifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan diriwayatkan, ceritakan oleh Al-Habibil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwa dalam usia masih balita
ayah beliau yaitu Al-Imam Salim bin Abdullah mengajukan kepada salah satu imam bahwasanya anaknya ini yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inan memiliki agak sedikit kesulitan dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian gurunya ini mengatakan yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal, beliau mengatakan gak usah khawatir dengan anakmu Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau nanti akan menjadi seorang panutan yang mengamalkan Al-Quran, sehingga terbukti beliau dalam waktu balita tersebut masih kecil sudah mampu menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang tidak lama, yaitu cuma sekitar 3 bulan langsung mampu menghafal Al-Quran, mampu menerjemahkan Al-Quran, mampu menafsirkan Al-Quran. Intinya dalam jeda waktu 3 bulan itu beliau sudah mampu menguasai daripada ilmu-ilmu Al-Quran radhiyallahu anhu. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau juga belajar kepada yaitu Al-Imam Umar bin Muhammad bin Syaiban. Beliau juga belajar kepada Syekh Umar bin Abdullah bin Makramah. Yang ini Syekh Umar bin Abdullah bin Makramah, Masya Allah, ketika pengen belajarnya ini, yang kita sering dengar cerita masyhurnya, diuji benar-benar kesungguhan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, suruh lompat di dalam jurang. Suruh lompat di dalam jurang. Seorang guru bukan lagi samina wa atona tapi intisalan. Seorang murid bukan lagi samina wa atona, udah taat aja sama perintah gurunya. Intisalam li amrikum, loncat. Balik lagi selamat. Ditanya lagi sama gurunya Syekh Umar bin Abdullah bin Makramah, intinya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Abu Bakar, ente ketika loncat ke jurang itu dalam keadaan melek apa merem? Merem. Balik lagi, loncat lagi. Gak seru kalau dalam keadaan merem. Terus loncat lagi dalam keadaan melek. Loncat. Gurunya nyuruh loncat. Loncat, benar-benar loncat. Ketika loncat di bawah udah ada Syekh Umar bin Abdullah bin Makramah yang menolongnya. Karena tingkat keyakinan kepada guru. Antum kalau ada guru suruh loncat dari gedung lantai 17 loncat ya? Loncat lift. Murid zaman sekarang disuruh sama gurunya loncat dari lantai 17 loncat efek kagak? Kabur. Hah? Kabur. Kenapa ganti guru? Kenapa? Allahu a'lam bishawab. Bisa jadi karena keraguan terhadap guru. Kenapa muridnya kadang-kadang karena bisa menjadi 2 opsi. Bisa jadi dari muridnya, memang bisa jadi dari guru-guru. Sangat sulit mencari guru yang nilai keyakinannya itu bisa benar-benar ngejawantah di dalam diri seorang murid. Tapi tetap kalau ente mau dapat keberkahan, tetap ada seorang guru yang ketika diperintah itu bisa perintah turun samina wapona, nggak mau kayak gimana caranya, yang penting turutin apa kata guru, dapat itu dari guru. Banyak itu praktekkan oleh ulama-ulama kita. Cuman kan bahaya ketika ada seorang murid yang nggak yakin dengan gurunya, bahkan sampai bersuudzon sama gurunya, naudzubillah menjalik. Seorang guru nggak mungkin dia mencelakai muridnya, keinginannya nggak mungkin mencelakai muridnya. Maka seorang guru nggak pernah khawatir ketika dia ketinggalan, kehilangan daripada muridnya, tapi saat murid yang khawatir ketika dia jauh daripada gurunya. Nah itu. Kemudian ada juga guru beliau itu yang ketika beliau pengen belajar itu nggak langsung diterima sama gurunya, suruh nunggu 40 hari. Di tengah-tengah kota suruhnya Syekh Ma'ruf Bajamal ini ketika menerima Syekh Abu Bakar bin Salim dengan berguru jalan, tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim ini berhenti tengah-tengah kota dikarenakan dapat kabar Syekh Ma'ruf Bajamal ini nggak menerima beliau. Dengan sabar ditunggu tengah-tengah kota itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Tengah kota dalam keadaan terik panas, dalam keadaan hujan, sehingga sampai pada waktu 40 hari dapat kabar kalau Syekh Ma'ruf Bajamal ini menerima beliau sebagai muridnya. Nah kalau Syekh Umar bin Abdullah bin Makramah ini nggak sembarangan juga diterima murid. Dia menerima murid kecuali udah tahu dapat kasyaf kalau muridnya ini sudah terselamatkan dari segala keselamatan.
terselamatkan dari segala udah terbukti akan keselamatannya baru diterima. Nah, singkat cerita, Syekh Abu Bakar bin Salim ini Masya Allah orangnya, Masya Allah. Beliau ini saudara kembar daripada Aqil bin Salim. Aqil bin Salim ini menjadi leluhur daripada Habaib marga Al-Attas. Karena Syekh Aqil bin Salim ini di dalam perut ibunya yaitu siapa? Syarifah Talhah binti Aqil bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar Adni. bin Syekh Abu Bakar Asyakran bin Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Jadi ketemu juga. Ketemunya di Imam Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Dawilah. Sama-sama cucu. Nah, Syekh Aqil bin Salim ini bersin kedengeran sama orang-orang sekitar. Makanya beliau dijuluki Atos. Tapi marga Al-Atos ternisbat bukan kepada beliau, ternisbatnya kepada salah satu keturunannya, yaitu Al-Imam bin Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim, kecucunya. Nah, udah kembar nih, di dalam perut emaknya aja dia bisa ngomong. Di dalam perut emaknya dia bisa ngomong. Syekh Abu Bakar bin Salim sama Syekh Aqil bin Salim udah ngomong. Kasarnya begini ngomong. Ayo siapa yang duluan keluar? Ayo siapa yang duluan keluar? Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ente aja duluan yang keluar. Aqil keluar duluan. Ente mastur, ane masyhur. Mastur akan tertolong oleh yang masyhur. Makanya Syekh Aqil bin Salim ini nggak begitu terkenal. Itu terkenalnya dari Al-Attasnya, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, kalau Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah, beliau ini masyhur, terkenal, Imam Fakhrul Wujud, kecintaan para alam semesta. Nah, ini salah satu kebiasaan beliau, mujahadah beliau. Beliau itu Masya Allah, banyak cerita-cerita yang kita dapatin. Beliau ini hampir setiap malam berziarah ke pemakaman Solihin di Tarim. Berziarah, nggak naik motor, nggak naik mobil, jalan kaki. Jalan kaki tuh tiap malam berziarah. Dan beliau selalu sholat di semua masjid yang ada di kota Tarim, yang kita tahu sebanyak 360 masjid. Dikelilingin itu masjid. Dikelilingin masjid. Sampai terakhir beliau sholat subuh di Masjid Ba'isha. Itu hampir setiap hari kayak begitu, hampir setiap malam kayak begitu. Nggak cuma di situ, beliau juga selain daripada mujahadahnya itu keliling-keliling sholat segala macam, sholat malam, beliau juga membawa kirbah itu, tempat air yang beliau tuang sendiri, yang beliau timba sendiri, yang beliau taruh di tempat setiap tempat pewuduan yang ada di masjid buat orang-orang yang pada sholat dan buat orang-orang yang pada minum, para musafir radhiyallahu anhu. Al-Imam Fakhrul Wujud. Dan hampir setiap hari Al-Imam Fakhrul Wujud ini nggak kurang dari 100 potong roti selalu diberikan kepada fakir miskin. Selalu diberikan oleh fakir miskin. Imam Fakhrul Wujud. Bahkan beliau pernah dalam waktu yang lama berpuasa dan sahur cuman buka dengan 3 butir kurma muda yang masih warna hijau. Keras tapi pahit tuh. Dua-duanya udah keras pahit. Dan dalam waktu 90 hari beliau pernah berpuasa dan sholat malam tidak putus-putusnya. Dan bahkan dalam riwayat dikatakan selama 40 tahun lebih beliau ini sholat isya di masjid. Sholat isya selalu menggunakan sholat subuh di masjid Ba'isha selama 40 tahun selalu menggunakan wudhu waktu isya. Jadi sholat subuhnya selama 40 tahun itu masih pakai wudhu ketika beliau masih sholat isya. Lah kita bisa ngejaga kayak begitu? Bisa. Antum wudhu sholat isya berjamaah, antum jaga tuh wudhu sampai nanti masuk waktu subuh, nggak wudhu lagi, antum masih tetap sholat. Bisa?
borok-borok bentar 10 menit sekali kentut, 10 menit kentut, kencing. La ilaha illallah, subhanallah. Itu beliau tuh mujahadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inad. Dan sampai-sampai nah beliau ini dikaruniai 17 anak, 14 putra, 13 putra, 4 orang putri. 13 putra, 4 orang putri. Di antaranya itu menurunkan Al bin Jindan, Al Hamid, Abu Putain, Al Hiyid atau terus Al Muhdar bin Hafiz. Tuh banyak. Sehingga beliau pada saat itu anak-anaknya sepeninggalan beliau ini bingung siapa ini kira-kira khalifah daripada pengganti Syekh Abu Bakar bin Salim. Dirapatin segala macam. Pada ke tempat suatu padang gurun, pada mujahadah beribadah di sono. Wah, tiba-tiba Syekh Umar Muhdar. Nah, Syekh Umar Muhdar ini bukan Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Saddaq, bukan. Justru Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu, Syekh Abu Bakar bin Salim punya anak, pengen ngambil keberkahan daripada Imam Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saddaq. Makanya Al-Muhdar di sini, Al-Muhdar yang marga Al-Muhdar keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang Al-Muhdar sekarang itu keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saddaq, keturunannya bukan Al-Muhdar. Nah, keturunan nama Al-Muhdar ini ngambil karena tabaruk pada Imam Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saddaq. Nah, dapat Imam Al-Muhdar, beliau dapat apa? Beliau dapat kendi. Dapat kendi yang berisi air, yang air itu turun dari langit. Ditanya ke saudara-saudara yang lain, ente dapat apa? Ente dapat sesuatu kak? Nggak dapat. Ini dapat. Akhirnya saudara pada minum di situ. Cuman kedudukan makomnya itu diserahkan kepada Imam Husain bin Abi Bakar bin Salim. Imam Husain. Tapi Imam Husain ini sangat hormat kepada Umar Muhdar. Imam Umar Muhdar ini sampai-sampai beliau mengatakan, aku nggak pernah menganggap diriku ini seorang saudara, seorang sahabat kepada saudaraku Imam Muhdar, tapi melainkan aku menganggap diriku ini sebagai pembantu. Subhanallah, karena kedudukannya. Nah, ada yang namanya kasib. Kasib itu apa kasib? Nah, jadi kasib ini tanah inat, bisa buat obat. Ini tanah Syekh Abu Bakar bin Salim nih. Beliau pernah ditanya sama muridnya, wahai Imam, siapa kira-kira yang bakal menurunkan kekhalifahan kedudukan engkau? Adakah dari putra-putramu? Singkat cerita dari Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, kalau memang tidak aku dapati anak-anakku yang siap menggantikan khalifah kedudukanku, maka makomku akan aku tanam di tanah inat. Kasib namanya. Nah, akibat itu ada tanah inat ini diambil bisa dijadikan buat obat. Ini tanah inat. Ditempel di mata di sini. Tempel di mata. Yang punya anak ditaruh di palanya, jangan ditelan. Boleh dimakan nggak? Boleh makan dulu banyak. Apa tuh udah banyak, udah pernah dikasih banyak, habis dimintain. Kadang-kadang kalau udah sakit nggak dikit makan, Alhamdulillah. Itu dia Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau masya Allah. Nah, bahkan akhirnya beliau wafat. Kalau lahirnya hari Sabtu, wafatnya pun hari Sabtu malam Minggu, tanggal 27 Zulhijjah tahun 992 Hijriyah. 27 Zulhijjah, yang masya Allah Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inad, yang ini Imam Fakhrul Wujud, Kutubus Syahir wal Kabir. Wah, kedudukannya luar biasa. Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masya Allah beliau dapat isyarat suatu ketika di dalam kitab Tazkirun Nas diceritakan ketika beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas
Di dalam kitab Tadhkirun Nas itu Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas pengen sholat asar di masjid Al Imam Abdul Malik Baroja, pengen sholat asar. Ketika pengen sholat asar, Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas tunjuk sebidang tanah, sambil ngomong begini, nih sebidang tanah di tempat ini telah dan akan terjadi sesuatu antara Syekh Umar bin Abdullah Bamakramah dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ternyata pada saat itu di waktu yang sama, pada saat itu di tempat itu ternyata Syekh Umar bin Abdullah Bamakramah sedang mengajar Syekh Abu Bakar bin Salim kitab Risalatul Qusyairiyah, kitab tinggi ilmu tasawuf. Nah, kebetulan lagi pembahasan masalah keramat orang-orang soleh, keramat para wali. Syekh Abu Bakar bin Salim nanya sama gurunya Syekh Umar bin Abdullah Bamakramah, wahai guru, apa itu keramat? Apa itu keramat dan bagaimana contohnya? Kata Syekh Umar bin Abdullah Bamakramah, keramat itu, karomah itu, yaitu apabila engkau menanam sesuatu di suatu tanah, maka dia menanam biji di suatu tempat, suatu tanah, maka dia akan tumbuh banyak dan dimanfaatkan oleh orang banyak di saat itu. Seketika Syekh Umar bin Abdullah Bamakramah lagi megang biji kurma. Dilempar itu biji kurma ke halaman di luar masjid ke tanah, tiba-tiba kurma itu tumbuh menjadi banyak yang diambil oleh murid-murid jamaah yang ada di situ. Setelah diambil biji kurma yang dari karomah Syekh Umar bin Abdullah Bamakramah ini, para jamaah murid-murid ini ngomong lagi ke Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, kita pengen makan pakai lauk yang bisa nemenin ini daripada buah kurma. Kita pengen lauk itu datang dari tangan ente. Seolah-olah permintaan jamaah ini isyarat, kode kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, seolah-olah ngomong begini, ayo Syekh Abu Bakar bin Salim, tuh guru ente Syekh Umar bin Abdullah Bamakramah bisa kayak begitu. Ente punya keramat gak? Bisa gak tunjukin kayak begitu? Coba tunjukin. Kita minta lauk buat nemenin makan kita berupa kurma ini. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, lu pade, katanya bahasanya, ente pade silakan pergi ke telaga di samping masjid. Di sono, udah ambil sesuatu yang pengen kalian ambil. Tiba-tiba pas datang ke sono, itu jamaah udah dapet yang namanya ikan yang sangat besar. Padahal tanah telaga, tadinya itu telaga, tiba-tiba ditunjuk dapat ikan yang sangat besar. Akhirnya ikan itu dipakai buat lauk pauk. Disitulah bukti daripada contoh kekeramatan Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan beliau ada ucapan beliau yang masya Allah, beliau mengatakan begini, la ilaha illallah, kalau aku nggak malu sama Rasulullah, Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, kalau aku nggak malu sama Rasulullah, maka akan aku padamkan api neraka cuma dengan jari kelingkingku. Radhiyallahu anhu. Kalau aku nggak malu sama Rasulullah, aku padamkan api neraka hanya dengan jari kelingkingku. Ada suatu hadiah oleh-oleh dari Syekh Abu Bakar bin Salim sebagai penutup. Apa? Akan aku jamin masuk surga. Aku yang menjadi penjaminnya. Orang yang pernah melihatku atau pernah melihat orang yang pernah melihatku atau pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang melihatku.
Kita nggak hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita nggak pernah hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim punya keturunan yang husnudzon hakul yakin. Beliau pernah ketemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa? Habib Umar bin Hafiz. Antum pernah mandang Habib Umar bin Hafiz? Pernah salaman namanya Habib Umar bin Hafiz? Mudah-mudahan besok bisa salaman. Di bulan Juli beliau datang ke sini. Mudah-mudahan kita semua bisa salaman dengan beliau. Pun kalau seandainya antum nggak bisa salaman, Allahu Akbar, jaga adab antum, jaga akhlak antum. Cukup antum melihat beliau, Allahu Akbar, insya Allah najrah ibadah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat beliau. Jaga akhlak, Allahu Akbar. Tapi antum mengucap radipan Pak Nabi berkatihi mahna. Kekalipun antum nggak bisa bersalaman dengan beliau, cukup antum mandang wajah aulia min awali min aulia ila itu ibadah. Nekaka sedek-sedekan sampai ya Allah didorong-dorong, sampai pernah dapat kabar imamahnya Habib Umar bin Hafiz pengen sampai jatuh. Ada seorang akhwat narik-narik sorban sampai jatuh, sorban Habib Umar bin Hafiz. La ilaha illallah. Nggak begitu caranya ngambil berkah. Beliau ini capek, beliau ini sangat luar biasa aktivitasnya. Cukup melihatin aja. Ya kalau emang bisa menuntutkan salaman, alhamdulillah. Kalau kagak cukup melihatnya. Kalau nggak menjangkau, antum berada aja. Berada di tempat haulnya segala macam, duduk di mana aja segala macam, itu tetap insya Allah dapat nazarah pandangan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang punya waktu silakan seperti itu. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Aku yang jamin surga, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku. Subhanallah. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim maulana. Mudah-mudahan kita dapat madat dari beliau, dapat keberkahan dari beliau, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita dengan berkat beliau Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan doakan mudah-mudahan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Allah kasih kesehatan walafiat, panjang umur, Allah menangkan dakwahnya, Allah mudahkan dalam segala impian cita-citanya, menjadikan umat mengenal baginda Rasul SAW, dan Allah kasih kemudahan nanti beliau sampai di Indonesia, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang, menjadi umat yang mampu berjabat tangan dengan beliau, yang mampu melihat langsung beliau, bukan dari layar, bukan dari TV, tapi menatap langsung wajah beliau insya Allah. Bisyiri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kapan tuh? Insyaallah hari Sabtu tanggal 27 Juli rohahnya. Rohah dalam rangka Syekh Aul Syekh Bakar bin Salim rohah. Waktunya ba'da asar sampai selesai. Waktunya ba'da asar sampai selesai tanggal 27 di Cidodol. Kemudian Ahad paginya tanggal 28 itu haul akbar Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol jam 7 pagi sampai selesai. Kemudian hari Seninnya tablik akbar haul Syekh Abu Bakar bin Salim sekaligus tablik akbar Muharram bersama dengan majelis Rasulullah SAW yang dihadiri oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Waktunya ba'da isya Jalsatul Isnain bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, Apakah sampaikan kalau memang udah viral. Waktu awal-awal Apakah dapat langsung dari pusat, nggak boleh diviralin dulu katanya. Buat antum aja Ustaz, biar antum bisa ngambil cuti. Cuti apaan? Gua nggak cuti. Oh iya ternyata, oh iya. Enggak, antum kan mau ada jadwal turjah. Oh iya benar. Alhamdulillah doanya dikabulkan sama Allah. Al-Fakir berangkat tanggal 1 Agustus sampai tanggal 10, yaitu ziarah Jawa, Bali, Lombok. Khawatir tanggal bikinnya di tanggal 4. Tanggal 4 itu akhir daripada bulan Muharram. Ya Allah, kalau bisa jangan bikin tanggal 4, jangan bikin tanggal 4, bikinnya sebelumnya aja biar di Jawa, Bali, Lombok bawa keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah seminggu sebelumnya dibikin haulnya. Jadi haul dulu baru Al-Fakir berangkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Dan pengumuman besok Jumat malam Sabtu Masjid Nurul Fatah ada. Nurul Fatah yang mau hadir silakan. Kemudian majelis malam Ahad libur karena Muharraman, karena insya Allah ada pawai obor. Di mana? Cari di tempat masing-masing yang bikin pawai obor silakan. Dan apa ingetin hari Sabtu
ba'da asar ente baca doa akhir tahun. Ente baca doa akhir tahun hari Sabtu. Ba'da maghribnya baca doa awal tahun. Baca doa awal tahun. Nah, ba'da maghrib baca doa awal tahun tuh. Mau minum susu di ba'da maghribnya, mau minum susu di hari minggunya, boleh. Awalin tuh di hari minggunya subuh tuh, atau kalau bisa pas doa awal tahun tuh, hari Sabtunya doa awal tahun, antum minum susu tafaul daripada yang pernah dipraktekkan oleh Imam Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, bertafaul, berharap supaya 1 tahun itu diputihin, dibersihin dari segala kejahatan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Doanya apa? Minum susunya apa? Doanya Allahumma barik lana fi wajidni minhu. Kalau mau dibikin ntar minum susu di sini kita baca. Insya Allah kalau mau Sabtu malam Minggu, tapi kayaknya nggak bisa deh, karena ada acara kalau nggak salah tanggal 6 itu. Ada acara undangan. Yang minum di masing-masing aja. Beli susu apa? Susu yang halal. Susu yang jangan susu beruang. Susu beruang tuh ente Palestina dibantai dari gitu. Jangan susu beruang, susu yang lain aja. Beruang langsung. Nah, beruang langsung. Susu yang ada, susu yang lain aja banyak. Susu putih tapi jangan bercampur-campur. Susu kurma boleh saat, jangan udah bercampur kurma. Susu putih. Susu putih ada kan tuh? Susu kambing. Susu kambing boleh, yang penting susu putih murni. Jangan bingung mau susu apaan yang bukan produk Israel, susu apaan? Susu sapi, susu kucing. Susu ada ada Indomik yang itu bukan produk Israel ya. Ya insya Allah. Insya Allah. Sapi swing lagi. Kan kalau bisa yang puasa tanggal 1 Muharramnya boleh. Mau puasa tanggal 10 Muharramnya juga boleh. Kalau enggak puasa tuh tanggal 10 Muharramnya. Kemudian Rabu malam Kamisnya yaitu Majelis Al-Hadadiyah. Majelis Al-Hadadiyah di daerah Cipinang Jaya Ujung. Cipinang AA, ya kan orang Betawi. Jadi iya kan? Ini orang Betawi bacang majid orang Betawi jadi Cipinang Jaya AA Ujung. Bersama dengan Al-Habib Hasan bin Murjibah Al-Hadad dan Al-Habib Idrus bin Murjibah Al-Hadad. DM bikin pawai obor gak? Bikin pawai obornya insya Allah di hari Ahad malam Seninnya. Di hari Ahad malam Seninnya. Gak bikin di malam Minggunya. Kalau malam Minggunya tim-timnya lagi ada acara, lagi ngamen dulu katanya. Ini sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Pengumuman Al-Fakir mengundang daripada antum semua, yaitu yang pertama mewakili daripada guru mulia Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus, yaitu undangan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, sekaligus tabligh akbar dalam rangka milad Majelis Syamsi Sumus yang ke-27. Yang milad Majelis Syamsi Sumus ke-20. Waktunya hari Sabtu ba'da asar. Hari Sabtu tanggal 6 Juli ba'da asyar, bertempat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 16 di kediaman Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus atau Majelis Syamsi Sumus Pusat. Ba'da asyar sampai selesai, yang insya Allah ba'da maghribnya akan diberikan